karena pilihan Bapak ngambil ikut Yesus, makanya jadi berantakan kayak gitu. Yang jelas saya merasa dipilih Tuhan. Karena kalau saya dipilih Tuhan, saya mengikuti jalannya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kan teraniaya. Saya mau nanya nih Pak, pertama kali terima Tuhan Yesus gimana sih Pak? Klop terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus saya 2014. Iya. 2014 akhir. Ya, jadi ya saya saat itu tidak pernah kepikiran juga saya mau bisa jadi pengikut Yesus. Iya. Karena cerita singkatnya ya kan, gara-gara kakak saya sakit itu, ya saya antar ke gereja, dia sembuh, saya merasa bergetar dada saya. Nah, sejak itu saya mulai antar-antar dan saya mulai membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Ya, sama di ayat-ayat yang lain yang pernah saya baca juga ada, misalkan di surat-surat yang lain kan gitu. Itu jalan kebenaran. Ya, jadi awalnya dari situ saya. Akhirnya saya terus beribadah sampai titik akhirnya saya mengalami suatu tekanan juga dari keluarga, artinya istri saya yang tidak bisa menerima keadaan saya. Sampai akhirnya saya berpisah sama istri. Nah, itu adalah ceritanya yang bisa saya sampaikan. Nah, titik akhirnya setelah saat itu saya baca firman Tuhan pun susah. Kalau saya baca buku apapun saya disamperin sama istri saya, baca apa kamu? Ya, jadi kalau ke gereja pun saya ngumpet-ngumpet, bawa baju olahraga, ntar pulang gereja ganti lagi baju olahraga. Sampai begitu, saya perhatiin gini loh, orang yang ke gerejanya gampang, satu keluarga tapi masih malas. Baca firman kapan saja bisa, masih malas. Saya baca firman ngumpet-ngumpet, masuk kamar tunggu jam 12 malam sepi orang. Oh iya. Itu karena apa Pak? Karena takut di... Iya, saya saat itu karena saya masih baru-baru, saya mengingat anak saya, takut saya bercerai, korban anak-anak. Ya, tapi karena kuasa Tuhan izinkan saya. Karena segala sesuatunya di atas izin Tuhan bisa terjadi. Nah, itu buat saya. Makanya saya sampai keputusan juga saat saya terpisah dari istri saya. Saat itu saya ketahuan, saya habis puasa. Saya bilang sama teman saya yang jaksa itu, saya bilang gini, "Bang, puji Tuhan Bang, gua hari ini puasa terakhir nih." Seperti lagu mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, walaupun titik akhirnya aku dicerai, tetap gue ikut Yesus. Saya lupa hapus itu. Saya lupa hapus, dibaca sama istri saya, dia menjerit tengah malam, menjerit, anak saya pada bangun. Saat itu anak saya pada kebingungan, pada bengong, saya ribut masalah keyakinan. Ya, titik akhirnya istri saya bilang apa? Mulai besok lo gue cerai. Ya, mulai besok lo gue cerai. Dan nggak main-main, langsung dia urus itu. Saya cuma bisa diam. Padahal saya orang bela diri, agak kasar kan. Tapi saat itu saya diam, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa pasrah. Nah, akhirnya berlanjut perceraian sampai titik akhirnya dia lapor pengacara segala macam, minta harta gono gini, sampai saya disidang di pengadilan agama. Tapi saya lawan sendiri tanpa pengacara. Titik akhirnya saya menang juga, dia nggak bisa ambil rumah. Dia tuduh saya membawa lari anak-anak, menghalangi. Ya, lawyernya dia seperti itu tuduhannya kepada saya. Ya, saya bilang, kamu jangan bicara seperti itu, kamu cuma terima sebelah pihak. Kan begitu.
terima dari saya laporan saya. Ya akhirnya saya nggak bicara sama hakim ketua, wakil ketua. Akhirnya tidak bisa diputuskan rumah itu dijual. Sampai detik ini rumah kita masih tinggal sama anak saya. Oke. Kembali ke ini Feren nih. Tapi sebelumnya Pak Ferry dan Feren ini adalah dulu non Kristen ya. Jadi biar tahu latar belakangnya dulu gitu ya. Nah, tadi kan ketika Bapak udah terima Tuhan Yesus, Feren gimana? Ngikut siapa ya bisa terima Tuhan Yesus tuh gimana? Jadi sebenarnya itu Kak, pertamanya itu karena aku ngeliat papi berubah banget sih. Karena papiku ini dulu atlet, jadi didikan anak-anaknya keras gitu. Bener-bener tegas, keras, dan bisa dibilang cukup kasar pada saat dulu. Sama anak cewek juga. Iya, gak segan-segan untuk fisik, untuk mendidik anaknya seperti itu. Cuman ketika aku melihat papiku mengenal Tuhan Yesus, berubah. Ngomong ke anak jadi lebih lembut. Kalau anaknya melakukan kesalahan, gak marah, tetap bilangin, tapi gak marah, bahkan ngomong keras aja enggak gitu. Lalu juga karena aku basicnya aku dari kecil sekolah Katolik, ya kan, sekolah Katolik itu kan mengajarkan tentang Yesus, tentang pendidikan karakternya secara Alkitab. Tapi kok bisa ini, maaf dipotong, sekolah Katolik gitu? Sebenarnya lucu Kak ceritanya. Jadi dulu aku mau dimasukin salah satu sekolah. Al-Azhar. Saya mau masukin di Al-Azhar saat itu. Kebetulan Al-Azhar itu penuh. Penuh. Nah, jadi memang saya kalau untuk anak saya number one saya. Ya istilahnya gini, saya akan berikan anak itu yang terbaik, lingkungan terbaik, pendidikan terbaik. Ya karena kan kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, walaupun kita nggak baik, lama-lama jadi baik. Kita orang baik tinggal di lingkungan yang nggak baik, lama-lama jadi nggak baik. Itu sangat pengaruh sekali lingkungan. Jadi saat itu saya mau masukin di Al-Azhar penuh. Akhirnya saya pikir-pikir gini, Rano Karno itu keluarganya banyak sekolah Katolik, tapi tetap agama Islam, kan gitu. Akhirnya saya daftar di Notre Dame, saya tanya, suster, kita ini beragama Islam, atau suster nggak apa-apa? Iya, jadi gitu Kak. Jadi dulu aku tuh mau disekolahin sekolah yang tidak mengajarkan tentang Yesus, sekolah umum, cuman tidak mengajarkan tentang Yesus, tapi penuh. Waktu aku kecil itu, karena papa ini memang tipe orang tua yang tadi seperti dibilang maunya tuh yang terbaik untuk anaknya. Jadi dimasukkanlah pada saat itu yang masih menerima murid adalah sekolah Katolik tersebut. Jadi aku dari kecil mengenal Yesus, cuman tahu tapi nggak kenal sampai akhirnya papaku ke gereja, papaku ikut Tuhan, melihat perubahan yang cukup luar biasa. Dari situ aku seperti getar hatinya. Aku mulai getar hatinya, aku mulai paksa. Sebenarnya aku paksa papa. Aku mau ikut ke gereja dong. Cuman papa bilang jangan, karena takut berantem, takut aku dimarahin sama mami. Iya, takut dimarahin sama mami. Akhirnya aku paksa. Yaitu jadinya kita ngumpet-ngumpet selama setahun untuk ke gereja. Pagi kita bilangnya mau olahraga, mau lari. Tapi ternyata kita ke gereja pulang jam 12 siang, seperti itu. Ya aku juga sama kayak papi, aku baca Alkitab tapi aku lihat HP. Kan bisa download zaman sekarang. Alkitab digital, jadi benar-benar merendah banget ya, mengalah lah ibaratnya. Iya, karena bagaimana ya, di rumah itu sangat menyayangi mami gitu. Kami nggak mau merusak, nggak mau nyakitin hati mami, jadi kita ngalah. Aku baca Alkitab pada saat itu karena aku belum tahu Yesus, aku cuman baru ke gereja, cuman gimana sih anak baru kan, anak baru ke gereja, belum kenal Tuhan, penasaran, baca Alkitab tapi download lewat HP. Di situ aku mulai mengenal Tuhan dan pertama kali aku baca Alkitab, benar-benar aku menghayati, aku sampai nangis sih. Sejak saat itu aku percaya, aku berkeyakinan bahwa aku ikut Tuhan, gitu. Gitu kan. Terus kalau adik-adik masih bareng, kan Feren punya adik. Kalau untuk sekarang adik-adik sudah bersama, karena suatu tragedi yang tadinya adik-adik dibawa sama mami kan, karena
Mami bilang takut adik-adik terpengaruhi sama Yesus, takut adik-adiknya ikut Kristen juga, jadi dibawa lari, dibawa kabur, dan Mami sudah ibarat kata tuh menghina dia tuh, kita kayak dianggap manusia paling hina, dianggap manusia yang paling jelek, jadinya nggak mau anak-anaknya karena dianggap aku udah anak gagal, jadinya nggak mau dua adikku jadi Kristen juga. Jadi pada saat itu dibawa lari, cuman karena memang rencana Tuhan luar biasa, jalan Tuhan luar biasa, jadinya kita dikasih satu kejadian di mana adik-adik bisa kembali malam itu juga. Gitu. Sampai detik ini adik-adik sama papi kita bertiga kumpul lagi bersama, walau nggak ada mami, tapi kita tetap suka cita sih, karena kita percaya Tuhan selalu melindungi kita gitu. Nah, ini Feren pas ketika tadi kan papi bilang apa sempat ada kebutuhan cerai gitu. Itu Feren umur berapa? Wah, itu kayaknya SMP 2 akhir. Sebagai anak nomor 1 lah ya. Anak pertama. Anak pertama gimana tuh perasaannya dengar kayak gitu? Pertama kali dengar itu papi sama mami itu berantem di depan kamar aku pada saat itu. Depan kamar, dan di situ aku sama adikku aku tidur sama adikku yang laki-laki. Jadi ada kasurnya 2, jadi kita tidur berdua di situ. Lalu aku mendengar teriak-teriak, mami teriak-teriak, mereka bertengkar, mereka berantem. Aku keluar posisi adikku yang laki-laki masih tidur, belum tidur pulas sih, tapi kami bisa dengar. Lalu aku keluar, papi sama mami, kenapa kok teriak-teriak? Mami sih yang berteriak-teriak, kenapa berantem? Mamiku sambil marah, emosi, ngamuk, nangis juga. Ini nih papi kamu jadi Kristen, dia berkhianat dia sama kita. Bilang gitu. Papi kamu berkhianat sama kita, papi kamu ikut Yesus nih, kurang ajar nih. Mami udah nggak bisa lagi sama papi kamu. Mami harus bercerai sama papi. Nggak bisa nih. Terserah Feren mau ikut siapa. Aku cuma bisa nangis. Aku ke kamar adikku. Nah, adikku yang laki-laki ini memang dari kecil orangnya cukup gak banyak ngomong. Terus orangnya mungkin bisa dibilang lebih bijak daripada aku. Jadi aku bilang ke adikku, Ferdi, papi sama mami memutuskan untuk bercerai. Terus mungkin karena juga sebelum bercerai itu mamiku udah mulai curiga, jadinya mulai sering berantem. Di rumah udah mulai nggak tentram, yang tadinya kami harmonis jadi nggak tentram. Adikku yang laki-laki bilang, ya udah mau gimana lagi. Adikku yang laki-laki nggak nangis, tapi dia bilang, aku sedih, tapi mau gimana lagi daripada berantem terus, lebih baik seperti ini kan. Ya gimana gitu. Dan yang membuat mami paling curiga adalah pada saat itu papi tur keluar negeri. Papi tur keluar negeri. Ke Israel. Wow. Saya ke Israel. Saat itu saya doa malam. Saya bilang, Tuhan, saya pengen dong datang ke tanah perjanjianmu. Saya bilang gitu. Saya malam berdoa, pagi saya fitness. Saya ditawarin sama kawan. Ya bos saya juga di kantor dia, Pak Chandra itu. Dia bilang, kamu gimana sama istri kamu? Ya udah Pak, masih nggak nerima keadaan saya. Ya udah, kamu KTP-nya apa? Saya bilang, ya Muslim. Dia tanyain masalah KTP saya non-Kristen. Saya nggak hiraukan saat itu. Terus dia bilang, ya udah, kamu mau ikut nggak ke Yerusalem, Israel. Terus saya berpikir sejenak, Israel, saya baca buku aja samperin. Ditanya baca buku apa kamu? Kira Alkitab. Nah, padahal saya baca Alkitab. Jangankan baca Alkitab, baca buku apa aja samperin, dicurigain terus. Akhirnya saya diajarin, saya suruh ngebohong saat itu, bilang aja tur ke Australia sama teman-teman fitness. Akhirnya saya berangkat, tapi setelah saya pulang dari Israel, saya kan bawa wine tuh 6 botol, padahal kan nggak boleh bawa 6 botol, tapi saya bisa lolos. Nah, saya bawa wine, ya saya kasih tahu. Lama-lama dia tahu saya dari Israel. Karena lucunya, mami tanya ke temennya yang dia beragama ikut Yesus juga ya. Ikut Yesus juga tapi bukan Kristen. Jadi tanya, ini tur kemana ya? Coba dong cari tahu. Oh ini mah ke Holy Land.
Holy Land apa tuh? Iya, ibadahnya Yesus ke Israel. Ngamuk Mami langsung marah-marah. Gitu, akhirnya Mami udah makin curiga, makin gak suka, akhirnya memutuskan bercerai. Seperti itu. Nah, buat Bapak nih, karena pilihan Bapak ngambil ikut Yesus, makanya jadi berantakan kayak gitu. Yang jelas saya merasa dipilih Tuhan. Karena kalau saya dipilih Tuhan, saya mengikuti jalannya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kan teraniaya. Ya, siapa yang mengikut aku, kau akan mengalami seperti aku, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi saya ikut aja. Yang jelas ada jaminan di situ, jaminan yang pasti. Dan tidak bohong, Tuhan Yesus itu tidak bohong. Nah, itu yang membuat saya tambah cinta sama Tuhan, ya, tambah taat, tambah rajin saya. Nah, bahkan saya sampai menjalankan puasa berkali-kali, yang 40 hari itu berkali-kali. Terakhir saya pernah puasa 100 hari saya. Tapi paginya saya nge-gym, lari. Ya, itu karena kuasa Tuhan juga. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, dehidrasi kan, orang cair, bahaya itu. Nah, itulah yang saya rasakan. Jadi saya pribadi, saya merasa dipilih Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak ada cita-cita juga tadi seperti itu. Dengan kejadian yang spontanitas, tidak ada rancangan, tidak apa. Dan ini bukan suatu kejadian yang kebetulan, bukan. Nah, itu saya bersyukurlah saat ini saya jadi orang baik. Artinya baik bukan berarti saya merasa suci, bukan. Yang tadinya gelap mulai jadi terang. Kalau bisa terang itu jangan sampai redup. Terus terang terus. Biarlah yang masa lalu saya jadikan pelajaran hidup buat saya. Karena hidup ini sangat singkat buat saya. Sangat singkat. Siapapun orangnya, ya, seperti lagu mengatakan, orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati, kan gitu. Ya, jadi buat saya, dekatlah sama Tuhan, supaya saat Tuhan panggil kita sudah selalu siap. Karena hidup Kristus mati untung. Itulah saya rasa itu yang saya rasakan dalam pikiran saya dan hati saya tentang saya mengikut Yesus. Nah, sekarang kalau mantan istri dong sekarang. Iya. Berarti udah jarang komunikasi dong. Hubungannya sama sekali. Saat ini sama sekali. Kalau sama saya sama sekali nggak ada komunikasi, karena dia anggap saya sudah nggak ada apa-apanya. Karena ada yang namanya sebutan bekas suami, bekas istri. Tapi kalau sama anak-anak saya, dia tetap suka berhubungan. Tapi saya juga sarankan sama anak saya, sampai kapanpun itu ibu. Ibu kamu. Nggak ada bekas. Saya juga kalau anak saya suka cerita, mami begini-gini, wah saya juga kurang meresponnya. Karena apa? Ya udah, itu memang haknya antara ibu dan anak. Tapi saya bilang sama mereka, ya boleh saja tetap hubungan, tapi bukan berarti kita bersatu. Ya, karena kan dia juga kan dia sendiri yang memisahkan diri. Kan begitu, bukan kita yang memisahkan, dia yang memisahkan, dia yang pergi. Dan dia yang mau gugat saya cerai. Gitu. Bukannya saya yang mau gugat. Jadi dia yang memisahkan, dia yang harus menanggung resikonya juga. Tapi kan saat ini dia juga sudah bersuami. Gitu. Sudah bersuami, sudah kawin sama teman SMA-nya dia. Jadi sudah masing-masing lah. Masing-masing punya kehidupan. Dia punya kehidupan, kita punya kehidupan. Ya udah, jangan saling mengganggu kan gitu. Nah, kalau buat Feren gimana nih pendapatnya? Kan ini papi mami kan udah berpisah. Terus sebenarnya sih kalau gua nangkapnya Feren ini emang harus dewasa banget gitu. Harus dewasa sebelum usianya sih. Kalau enggak bisa benar-benar hancur loh, iya kan? Udah tahu broken, namanya anak sekarang zaman sekarang broken home dan sebagainya. Orang tua ini udah, gua juga hancur lah gitu kan. Nah, Feren bisa dibagi tips ya buat menanggapi kayak gini kan, buat yang teman-teman yang nonton gitu kan, berkecil hati gitu emang
papi gua aja udah gini, mami gua aja udah begini, udah gua hancur lah gitu. Berbagi lah. Aku cuma mau bilang doang sih bahwa apapun yang kita lakukan tuh Tuhan masih ngeliat gitu. Apa yang belum terucap di dalam, apa yang kita belum terucap aja Tuhan udah tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau nurutin emosi benci banget sama mama, benci banget karena waktu adik-adik kembali pun mama gak kontak sama sekali. Dan kami baru kontak sama mami pun baru sekarang ini kak. Baru sekarang ini. Adik-adikku benci banget sama mami. Tapi aku selalu bilang karena aku papi nggak ngajarin aku kebencian. Papi selalu bilang gimana pun itu mami. Itu ibu yang melahirkan kamu, melahirkan kalian, yang sempat mendidik kamu waktu kecil, gak boleh gitu. Jadi aku bilang ke adik-adik, marah boleh, tapi jangan benci. Kalau aku dibilang harus dewasa, ya memang harus dewasa sebelum usianya sih, karena kalau aku nurutin pergaulan, nurutin egoisnya aku, mungkin aku udah rusak banget sekarang. Karena secara aku bebas kan berarti, udah nggak dikekang orang tua juga pisah, aku bebas melakukan apapun yang aku mau gitu, bisa banget aku untuk hidup bebas. Tapi kan aku udah ikut Tuhan, aku sudah menjadi anak yang berbeda, aku juga bukan anak yang mau dicap jelek. Kalaupun aku nakal, papi nggak akan tahu, mami nggak akan tahu, mamiku lagi gitu yang nggak peduli gitu, papi nggak akan tahu. Tapi kan yang rugi di aku. Kalau aku melakukan hal nakal, misalnya aku mabok-mabokan, yang rugi aku. Habis uang, habis waktu, habis masa muda. Jadi aku selalu percaya bahwa Tuhan gak pernah ninggalin sih. Jadi aku juga selalu memegang teguh adalah apapun yang aku lakukan Tuhan lihat, Tuhan tahu. Bahkan aku pernah dengar satu khotbah ketika kita ingin melakukan satu kenakalan atau satu dosa, bayangin deh Tuhan tuh lagi depan muka kamu, dilihatin loh, depan muka loh, gak takut. Situ aku ini sih, ya aku sebagai remaja pasti pada saat itu aku remaja pasti ada kenakalannya. Cuman ya kenakalan remaja yang masih wajar sih. Itu misalkan kayak sore pergi sama temen ke mall, gitu doang, kayak jam 6 sore udah dicariin, kok belum pulang, gitu. Tapi jarang sih dicariin sebenarnya. Tapi kesadaran diri aja bahwa aku kasihan sama papi kalau aku nakal, aku juga mau jadi dampak baik buat adik-adikku, dan terutama aku nggak mau dicap jelek bahwa tuh si Feren jadi pindah Kristen jadi nakal. Aku nggak mau kayak gitu sih. Aku mau mamiku juga menyaksikan bahwa anak gue masuk Kristen, anak gue ikut si Yesus ini, anakku jadi baik kok. Dan bahkan aku pertama kali minta maaf ke mami. Oh, duluan? Aku duluan. Walaupun mamiku, kan aku sempat videoin tuh yang waktu tragedi di kesaksian aku yang tadi. Aku sempat videoin. Aku waktu itu pertama kali aku minta maaf karena aku ngerasa bersalah pada saat itu. Aku ngerasa bersalah, aku ngerasa durhaka. Walaupun aku ngerasa bahwa sebenarnya gue bener. Sebenarnya gue ngelakuin hal bener. Gue sebagai anak, gue mau nyari bukti nyokap gue kayak apa gitu. Aku akhirnya minta maaf duluan. Mami, aku minta maaf, aku salah. Tapi mamiku justru bilang, oh bagus lah lu minta maaf, hapus dong tuh videonya, kan anak pintar. Tapi aku tetap nggak hapus. Terus aku bilang ke papiku, ya udah, yang penting aku udah minta maaf. Kalau mami nggak mau maafin nggak apa-apa, tapi aku sudah memaafkan apa yang mami lakukan. Aku tetap doain mami, aku tetap sayang sama mami, mau bagaimanapun tetap cinta mami walaupun marah. Cuman itu sih kak, aku ngerasa Tuhan selalu jagain aku, jadi aku selalu berdoa, Tuhan aku mau mengampuni. Karena ajaran mengampuni itu sulit banget sih sebenarnya. Iya benar. Sulit banget. Paling susah tuh memaafkan orang yang salah gitu. Apalagi kalau udah kesayat gitu kan. Kuncinya itu ya satu sih, percaya bahwa Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin, dan Tuhan Yesus selalu melihat kita. Gitu. Oke, Bapak ada mau ditambahin lagi Pak? Iya, saya sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, ya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan. Ya, kalau kita tinggal di Tuhan, Tuhan juga nggak butuh kita kok. Ya, Tuhan nggak butuh kita.
kita mau sombong di mata Tuhan, Tuhan nggak peduli. Ya. Jadi kita yang untuk Tuhan. Jadi kita jangan pernah meninggalkan Tuhan dan taat, rajin. Itulah dari saya. Kalau kita taat dan rajin sama Tuhan, segala sesuatunya dipermudah sama Tuhan. Saya udah alami itu, saya udah alami. Bukan katanya, tapi saya secara pribadi saya udah alami. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan anak saya Feren. Ya, mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Selamat sore. Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Pak Ferry dan juga ini. Udah mau datang ke sini. Oke, terima kasih. Kesaksian, pengalaman Feren juga tinggi terima kasih, banget ya. Kaleo. Semakin diberkati juga.